and today it's time to we answer all of your question. Jadi beberapa hari yang lalu aku udah naruhin sih udah ngasih wadah di foto aku buat ngadain couple Q&A bareng sama om ini. Terus kita bakal jawabin semua pertanyaan yang udah kalian tanyain. Baca. Yang keras dari siapa? Oke. Di sini saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagramnya Dewi Almira ya. Pertama, ada pertanyaan dari Kartika Duyanti 13. Kak Handrian itu orangnya suka cemburuan gak sih Kak? Yang mau jawab aku apa kamu? Oh terserah. Kamu mau jawab nggak? Aku, dua-duanya ya. Silakan jawab. Kalau menurut aku Handrian itu cemburuan banget sumpah parah. Tapi nggak overprotective sih. Jadi pokoknya kalau ada cowok-cowok yang nggak deketin aku atau komen-komen itu siapa sih berisik banget komen-komen aja. Gitu kan? Ya betul sekali. Nyadar nggak? Sadar. Sadar. Jadi intinya Handrian itu cemburuan. Jadi intinya apa tadi pertanyaan dari Kartika itu cemburuan ya? Kalau cemburu ya memang saya orangnya pencemburu, tapi pasti setiap pasangan juga punya caranya masing-masing buat mengungkapkan cara cemburunya. Kalau saya sih nggak senang sama komen-komen laki-laki yang nggak jelas yang masuk ke sosmed. Iya, gitu. Jadi saya sih lebih ke bukan cemburu sebetulnya, jadi lebih ke apa ya? Gak suka aja gitu kalau ada laki-laki yang komen-komen gak jelas. Karena saya nggak pernah kayak gitu ke cewek-cewek yang ada di sekitar saya. Apalagi yang punya cowok dan udah jelas. Jadi kalau bisa jauh-jauh lah yang sering ganggu-ganggu Dewi Almira gitu. Karena saya nggak seneng. Jadi cemburu tanda. Jadi cemburu itu menurut saya ungkapan rasa sayang yang minimal gitu. Itu tuh minimal. Maksudnya minimal. Jadi orang yang benar-benar sayang sama kita tuh minimal dia tuh punya rasa cemburu ke pasangannya. Jadi itu tuh rasa sayang yang minimal ditunjukkan. Oke. Lanjut ke pertanyaannya dari Anabila 873. Tipsnya dong Kak Dewi, pacaran sama seorang TNI itu gimana biar langgeng sampai ke jenjang berikutnya? Silakan dijawab. Aku tuh paling nggak suka sebenarnya bawa title kayak dia kerja ini, dia kerja itu, dia kerja apa. Karena aku itu pacaran dan menghadapi Handrian itu ya dengan melihat sisi Handriannya, bukan karena sisi Handriannya TNI atau apa gitu ya. Lagi pula kan aku kenal sama Handrian jauh sebelum dia jadi tentara kan. Ya jadi kayak gitu, sebenarnya nggak ada tips apa-apa karena yang tahu baiknya menjalani hubungan tersebut adalah diri kamu sendiri dan pasangan kamu. Menjawab nggak? Jawab lah ya. Ya udah, lanjut ya. Lanjut. Tipsnya dong Pak Dewi Kak Dewi pacaran sama seorang TNI itu gimana? Iya kan kayak tadi udah aku jawab. Biar langgeng sampai ke jenjang berikutnya gimana ya, caranya, tips and triknya? Sebenarnya kan kalau pacaran kan intinya kayak saling percaya, komunikasi gitu-gitu kan, dan itu tuh diterapkan nggak hanya untuk TNI kan. Terus, menurut aku ke setiap pacaran emang harus seperti itu kan, jadi nggak ngaruh menurut aku mau pacaran sama TNI atau apa gitu loh. Terus kan kayak gitu. Dan ya kalau Handrian ya walaupun dia TNI ya dia nggak kayak TNI juga sih.
Maksudnya ya dia tetap perhatiin dan gak ada yang berubah gitu. Aku nggak tahu kalau orang lain, tapi yang aku lihat, aku ngelihat pacar aku sendiri, nggak ngelihat orang lain gitu loh maksud aku. Oke. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Alifiansa. Oh, ini tahu sih orangnya yang mana. Dandanin Handrian dong biar cantiknya kayak Kak Dewi. Yang rambutnya hijau ya? Iya, yang rambutnya gaul. Ya udah. Kan aja yang dandanin aku. Praktekin kalau misalnya, masa kamu aku dandanin? Ya udah kamu aja yang dandanin aku, jadi my boyfriend does my makeup. Dia praktekin ya kalau aku dan ini apa? Ini namanya apa? Ini blush on. Brush. Oh, apa? Brush. Brush. Brush itu kalau kita Makan brush. Kalau kita makan nasi kan pakai brush. Oh, sampai. Brush tuh di sini aja. Atas. Dah. Terus lagi semuanya tuh. Oh iya. Oke, ini Daily makeup. ini bedak. Itu bukan bedak. Bukan blush on. Ini brush. Ini namanya lip tint. Hancur kan? Ya. Coba di coba di ya terus lepotan ya. Dewi menuju ondel-ondel. Dah, coba. Dah, cantik kan? Bedaknya belum? Ketanganin aja. Dia nggak pernah pakai bedak yang aneh-aneh, dia cuma pakai Johnson baby powder. Itu yang saya aneh dari cewek-cewek lain. Irit kan? Oke, gimana dandanin saya ngedandanin dia cantik kan? Pasti cantik. Ya udah, terima apa adanya aja. Hubung sayang. Ini ke pertanyaan berikutnya. Lanjut Sini aja. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada dari Prima Prim. Ini sih saya kenal orangnya, dia yang nanyanya. Pertanyaannya, kalau udah halal mau bulan madu kemana? Aku Kamu dulu yang jawab. Aku ke Mekah sih. Kedua ke Paris. Banyak mau. Mau kemana? Kalau saya maunya ke Turki, karena Turki itu menurut saya tempat yang indah, apalagi di Cordoba, Istanbul, itu tempat-tempat yang romantis. Menurut saya sih itu Istanbul dan Cordoba. Oke. Lanjut. Ke pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga, Restia Marilta. Ini pertanyaannya kayak ditunjukin buat kamu. Dedew, tahun nikahnya kapan? Kelak mau punya berapa anak? Silakan dijawab. Tahun nikahnya pokoknya aku beres S2 lah ya. Aku beres kalau lancar 2018 udah beres. Terus mau punya berapa anak? Aku maunya 2. Nego. Punya 2 anak. Ya. Nah, udah tahu kan jawabannya? Lanjut ke pertanyaan kesekian lah ya.
Sedotannya mana? Aku deh yang baca. Lanjut Dari ke pertanyaan ke sekian gak tau. sekian ya. Dari S_Rohmahoni. Apa yang membuat kalian berdua yakin pasangan kalian adalah orang yang tepat untuk teman hidup sampai memutuskan menikah? Jawab. Kamu dulu yang jawab. Enggak, kamu dulu lah. Dari tadi udah aku duluan. Oke. Jawab ya. Rohmahoni. Yang ngebuat kita yakin pasangan kita adalah orang yang tepat buat menjadi teman hidup kita. Pertama, kita nggak pernah tahu jodoh itu datangnya dari mana. Itu pertama. Karena yang saya alamin, saya tidak pernah mencari jodoh saya yang tepat tuh seperti apa, saya nggak pernah nyari. Yang jelas jodoh itu udah ada garis tangannya dan sudah diatur oleh Allah gitu ya. Jadi saya ketemu sama Mira pun, saya ketemunya itu benar-benar kebetulan gitu. Saya kebetulan waktu itu dompetnya jatuh dan salah satu teman saya yang nemuin, dan memang di dalam hati saya memang wah, ini dia nih jodoh saya. Jadi saya ngerasa kalau keyakinan itu datangnya dari dalam hati langsung gitu, tidak ada pengaruh dari siapa-siapa. Terus, dan kenapa sih saya harus milih dia sebagai jodoh saya dan saya harus yakin? Pertama, kalau pasangan kita kita udah ngerasa nyaman sama pasangan kita, terus ya kalian bisa merasakan sendiri kalau pasangan kalian punya sifat rela berkorban, terus mau berubah demi pasangannya. Pokoknya apapun yang, kalau yang saya rasain nih ya, apapun yang saya mau, apapun yang saya minta, apapun yang mau saya inginkan, pasti si Mira selalu berusaha buat mewujudkannya. Itulah kenapa saya yakin sama si Mira, karena yang jelas pertama sifat dari si Mira itu, dia pertama rela berkorban, kedua dia nggak pernah hitung-hitungan, ketiga saya ngerasa nyaman ada di dekat dia, keempat di saat saya jatuh dia selalu ada buat saya. Itu yang membuat saya yakin biasanya setiap cewek belum tentu bisa berkorban kayak dia. Besarnya dia berkorban tuh belum tentu kayak Mira, dan dia nggak ngedengerin saya. Dia selalu menjadi pendengar yang baik bagi saya. Dia menomorsatukan apapun yang saya putuskan, yang saya inginkan, dia selalu mendukung. Itu sih yang paling jelas kenapa saya yakin bisa milih dia. Oke. Kalau saya sih itu, makanya saya mutusin mudah-mudahan kalau lancar jalannya Allah bisa mewujudkan saya sampai ke pernikahan sama Mira. Amin. Tapi mau? Jelas lah. Udah. Jelas. Udah. Kalau aku, kenapa aku bisa yakin? Karena aku tuh dalam percintaan itu gagal nggak sekali dua kali. Terus kayak aku udah ngalamin sifat yang begini, sifat yang begitu, cerita begini, cerita begitu.
At least pada akhirnya sebenarnya keyakinan itu tumbuh dari rasa bersyukur gitu loh, dan kayak udah capek nyari juga. Dan menurut aku kayak pacaran sama Handren itu kayak udah Handren yang paling baik buat aku gitu ya. Walaupun emang manusia nggak sempurna sih, tapi aku tuh nggak ada keyakinan untuk mencari orang lain dengan sifat yang begini gitu, karena aku tuh percaya kalau misalnya Handrian kurang 20%, terus aku nyari 20% itu di orang lain, pasti aku akan kehilangan 80% yang Handrian punya, dan 80% itu nggak akan ada di orang lain. Singkat, padat, jelas. Dah. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ceritain dari Bella Yud. L-nya ada 2 ya, Bella Yud. Ceritain awal kenal sampai pacaran dong, Kak. Tadi udah dibahas kilas kan? Tadi kan udah dibahas kilas. Ya udah, aku mau ini aja. Karena pasti kalian udah bosen kan? Pasti kalian udah tahu kita tuh ketemu dari dompet jatuh. Sekarang aku mau praktekin gimana pas Handrian balikin dompet. Oke. Nih aku kasih dompet nih. Nih, jadi ceritanya ketinggalan nih. Terus ditemuin sama dia kan. Dompetnya ketinggalan. Dompetnya bentuknya kayak gini. Dompetnya jelek banget pokoknya. Sampah. Ini makanya saya beliin lagi nih dompetnya. Nah, terus pertama kali nemuin dompet ini karena ditemuin sama teman saya nih yang nemuin, namanya Faisal. Dia nemuin dompet ini, tapi dia nggak ngebuka. Yang ngebuka adalah saya buka. Pas saya buka, ternyata ada foto dia sama mantannya. Yang mana? Tapi ya udahlah, saya nggak nyerah sampai situ. Tapi nggak tahu saya kenapa ya, pada saat nemuin dompet, saya ngelihatnya tuh mau menelusuri gitu, padahal nggak ada niat apa-apa. Padahal biasanya cuek gitu di ya. dompetnya ada 180.000, saya masih ingat. Terus saya obrak-abrik tuh dompetnya, dilihat ada satu bon kacamata. Bon kacamata dibuka. Ini juga kacamata juga nih. Bon kacamata. Saya buka, dilihat ada nomor telepon. Nomor telepon itu belakangnya nggak jelas. Saya cobain dari 1 sampai 9 nggak bisa, ternyata 0. Saya cobain 0. Saya harusnya nyobainnya dari 0, salah waktu saya cobain dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 belakangnya. Saya cobalah 0, lalu nyambung. Ternyata setelah nyambung yang angkat bapaknya dia. Bapaknya angkat, bilang bahwa anak saya mau kesana lagi ngambil dompetnya. Kalau bisa Bapak Handrian aja yang telepon ke anak saya telepon 2 kali. Bapak lo ya. Dan dia nggak ngangkat. Dan saya dibilang bapak di situ. Terus akhirnya dia datang, dan yang ngambil dompetnya adik kelas saya di FK swasta di Cimahi. FK swasta di Cimahi, dia yang ngambil dompetnya gitu, bukannya si ini yang ngambilnya. Dan pas dia bilang makasih, praktekin nih. Katanya aku datang sama teman aku itu, terus datang, terus kayak ya udahlah, praktekin. Makasih ya kan, kayak gitu ya kan. Pokoknya muka dia lebih jutek daripada ini. Iya. Lebih Karena parah. aku mikirnya ya udahlah, cuma ngambil doang gitu, nggak penting banget. Juteknya jutek parah, dan dari situ saya nggak ada, saya ngecap dia nggak ada attitude, nggak ada apa-apa. Pokoknya dia salah satu cewek yang paling jutek di dunia. Tapi udah naksir ya? Belum. Yang naksir duluan saya yakin dia. Tapi udah nganggep cantik ya? Ya. Dengar. Emang dari awal ada satu meja, dan dia yang satu-satunya pakai kerudung.
Saya ngeliat dia sih yang paling cantik gitu. Terus nih dari masih sama Bella Yud, buat Kak Handrian, kenapa pada akhirnya memilih menjatuhkan pilihan ke Kak Dewi? Kayaknya sama ya pertanyaannya kayak tadi. sama pertanyaannya kayak yang tadi. Udah ya, jadi skip aja ya. Ya, Terus dari Kartika Dwianti 13 lagi. kayaknya ini yang nanya yang tadi ya. Iya, buat Kak Handrian, kakak suka berantem gak sih sama Kak Dewi karena masalah sepele atau enggak? Kamu jawab tuh kan buat Masalah Kak sepele apa ya? banyak sebenarnya. Bete, cemburu. Sebenarnya kalau masalah sepele kita pernah sih berantem, Pak. Ya pasti pernah lah ya, setiap pasangan berantem. Kalau nggak berantem, kalau nggak ada masalah, nggak ada tantangan, nggak ada bumbu cinta. Banget deh. Buat Kak Handrian dan Amira Dari Enriva. dari Enriva. Nih, siapa yang ngabarin undangan acara wisuda prasisnya? Apa langsung dari orang Kodiklat TNI? Dari orang Kodiklat TNI. Atau Kak Handrian dibolehin pegang HP untuk ngabarin Ortu dan Amira beberapa hari sebelum wisuda juritnya? Dikirim surat dari Kodiklat TNI, terus 3 hari sebelumnya saya boleh megang HP dan saya kabarin orang tua dan saya ngabarin Mira juga. Apa yang kalian rasain saat ketemu pertama kali setelah 3 bulan gak ketemu? Mau tahu rasanya? Sedih karena nggak bisa ketemu selama 3 bulan. Itu perasaan yang paling sedih karena kita berdua biasa ketemu hampir tiap hari dan dipisahin dengan pendidikan yang 3 bulan dibina dan ditempa. Jadi pas waktu wisuda jurit aja ibu saya aja sampai nangis gitu, sampai netesin air mata. Saya pun demikian. Tapi hebatnya, aku yang pertama kali nemuin. Nah, itu yang paling hebatnya. Yang pertama kali nemuin saya adalah Mira. Tanpa kacamata, cuman dari Ya, ikatan batin. padahal papa lewat di depan saya 2 kali, tetap aja nggak kenal. Ya. Terus dari Erika RDL. Enggak, nyanyi lagu Denda Terlalu Sayang bareng Kak Handrian dong. Kamu hafal gak? Enggak, Yang itu, yang soundtrack lagu Vlog 2. oh iya, kita lihat liriknya dulu. Mana coba? Dari rapnya aja ya. Tahu tapi nadanya. Tahu. Menjawab totalitas. 1, 2, 3. Cepet nyanyi. Aku cinta padamu, lalu sayang padamu, takkan habis semua kisah cintaku padamu. Aku cinta padamu, terlalu merindukanmu. Kan ku abadikan cinta kita dalam mata hatimu. Nah. Yeay. Apa sih? Lanjut pertanyaan dari Fadilah Hafsa. Ngejalanin LDR itu harus kayak gimana sih, Kak? Kenapa? Pertama, ngejalanin LDR itu harus bersyukur. Karena belum tentu orang yang selalu dekat sama kita dia ngerasa happy. Nyindir banget. Yang jelas orang LDR itu adalah orang yang sangat luar biasa karena dari kejauhan kita berdua nggak ada yang ngawasin, kita masing-masing di tempat yang berbeda tapi kita bisa tetap setia. Menurut saya itu hebat. Pasangan yang hebat itu pasangan LDR dan dia bisa mempertahankan sampai dunia akhirat, itu yang paling hebat. Jadi jalanin LDR dengan bersyukur,
hubungin dia kalau ada waktu, secepatnya hubungin dia, dan kalau memang nggak bisa ngehubungin dia, kabarin hari berikutnya. Pokoknya selalu komunikasi, selalu jalan, karena zaman sekarang sosmed canggih-canggih, semua bisa video call, bisa dan lain-lain ya kan. Makanya selalu ngabarin keadaan kita, kabar kita, semua kita kabarin. Jangan sampai ada yang lewat. Tuh. Tapi tipe pacaran orang beda-beda sih. Kalau saya sih kayak gitu, ngabarin terus gitu. Jadi dia bisa monitor. Dan yang paling penting saling terbuka, saling percaya. Nih ada kata-kata yang paling bagus nih. Kalau misalnya kita berdua nih sekarang lagi dekatan kayak gini, kita bisa setia itu wajar karena ada yang ngawasin. Tapi kalau kita lagi jalan sendiri-sendiri dan di beda tempat dan nggak ada yang ngawasin, kita bisa setia, itu baru luar biasa. Kalau aku LDR itu jaga perasaan. Ya bener sih, maksudnya kayak kita tuh nggak harus diawasin, tapi kayak tetap harus empati atau simpati ya, empati kayaknya, empati sama perasaan dia. Kalau dia digituin atau dia tahu kita kayak gini, dia bakal gimana. At least kayak misalnya gak tau sih ya, aku sama Andrea tuh punya sifat yang sama. Kayak kita berdua tuh males foto berdua sama cowok atau sama cewek tanpa disuruh gitu loh. Jadi kayak emang masing-masing inisiatif gitu. Terus kalau misalnya kayak ada kegiatan apa, terus Andrea gak tahu, sebenarnya aku bisa aja foto sama cowok-cowok gitu di kumpulan cowok-cowok. Tapi kan aku tuh mikirnya kayak ya aku jaga perasaan dia lah kalau Andrea tahu kayak gimana. Terus kalau misalnya nanti Andrea kayak gitu juga aku kan nggak mau ya, iya nggak ya kayak gitu. Terus satu lagi apa ya saling mempertahankan gitu loh. Karena pasti aku sama Handrian tuh gak memungkiri pasti kita pernah capek gitu loh dari pihak aku atau pihak Handrian. Tapi kayak kalau dia capek atau dia yang marah, aku yang diem, terus aku yang mempertahankan. Kalau misalnya aku yang marah, aku yang capek, dia mempertahankan gitu. Jadi pokoknya menjadikan kata putus itu sebagai gak ada lah gitu. Yang jelas dan jangan sendiri-sendiri. Maksudnya jangan sendiri-sendiri apa? Kita berdua saling mempertahankan, itu kuncinya. Jadi pasangan itu bagaikan sayap kanan dan kiri. Kalau sayap kanan itu adalah sayap kiri adalah Mira. Kalau kita bisa ngepakin bareng-bareng, kita bisa terbang kemana-mana gitu. Terus yang kedua, kalau kita mau bertindak, kita pikirin apa sih yang dirasain sama pasangan kita kalau kita jadi dia. Jadi kita merasakan apa yang dia rasain dulu sebelum kita bertindak. Kuncinya itu. Ya udah gitu. Dari pertanyaan dari Nurhaini, Kak mau resep biar hubungan tetap harmonis ala Kak Dewi dong. Padahal kan Kak Dewi banyak fansnya. Kalau itu dijawab sama ini aja langsung. Kalau aku tuh tipe apa ya? Tipe emang males sendiri nanggepin. Aku juga nggak pernah nganggep punya banyak fans gitu loh, karena aku tuh saking cueknya gitu. Karena ya udah aku mikirnya Handrian aja gitu. Aku nggak butuh orang lain dan aku nggak ngeliat orang lain. Bahkan kalau emang ada fans kayak gitu, aku juga nggak sadar dia ngefans atau gitu. Pokoknya istilahnya aku ngabain banget orang-orang di hidup aku loh. Pokoknya cuma Handrian gitu. Udah kan? Gitu. Oke. Dari MYNG PTRII Mangiptri. Kakak dulu ketemunya di mana? Dari dompet jatuh di bambu dimsum. Di bambu dimsum. Gitu banget. Oke. Terus dari Ayu Arunika. Nah ini teman kuliah gue. Buat Dewi nyesel nggak milih lanjut kuliah ketimbang nikah. Kok banget ya Bu, itu curhatan aku beberapa hari yang lalu cuy.
pas lagi belajar, pas lagi dosen memberikan tugas yang seabrek, aku langsung mikir kenapa aku pengennya nikah kenapa aku kuliah, tapi ya udah nggak apa, demi kebaikan kita juga. Toh kuliah dulu juga ujungnya sama ini ya kan? Tuh sekali. Ini lanjut dibaca nih. Pertanyaan dari Coach Hafaza. Kak, biasanya kalau chat sama Kak Handrian bahas soal apa aja? Semua dibahas. Kalau saya kan orangnya seneng ngobrol, jadi saya selalu ada topik buat ngebahas apapun. Dari segi masa depan saya, dari segi kegiatan sehari-hari, masalah apa aja yang dikenain saya pada hari itu. Begitu juga kalau saya semakin saya banyak terbuka sama dia, pasti dia juga semakin terbuka sama saya. Itu kuncinya. Oke? Udah. Terus dari Sinta Walia, respon papa Kak Dewi pas tahu kalau Kak Handrian jadi pacar Kak Dewi, orang yang nelfon ngasih tahu dompet kakak ketinggalan. Itu silahkan dijawab. Jadi waktu itu aku jujur. Ini pertanyaan bagus. Oh ya, sebenarnya aku tuh nggak boleh pacaran sumpah sampai kuliah. Tapi pada akhirnya aku memilih jujur, kayak udahlah, udah waktunya gitu. Terus aku bilang, aku punya pacar, lagi deket sama orang, dan orang itu yang nemuin dompet. Ya udah, aku jujur aja. Terus nggak tahu kenapa cuman Handrian doang yang diizinin pacaran sama aku, bahkan sampai lamaran juga kayaknya jalannya mulus aja gitu. Ya udah jodoh kayaknya. Terus buat Kak Handrian, suka komen penampilan Kak Dewi nggak? Jawab aja. Kamu aja. Kan buat Kak Handrian. Komen sih saya nggak, jarang. Saya senang dia pakai apa aja. Saya sih nggak lihat penampilan dia harus kayak gimana. Dia nggak didandanin juga, tetap cantik kok. Tapi menurut kamu penampilan aku kayak gimana? Gaya aku kayak gimana? Kurakan. Parah nih, segitu rapinya. Bohong dia. Dari Widya Briani, gimana cara kalian ngadepin pasangan masing-masing kalau pasangan kalian nyebelinnya kambuh? Pertama, saling minta maaf. Iya sih. Saling minta maaf. Mau salah mau bener. Salah mau bener, mendingan minta maaf dulu supaya suasana jadi cair. Dan yang paling penting adalah satu, beliin es krim McFlurry, pasti dia dingin. Kalau Handrian lagi nyebelin, Handrian tuh sebenarnya nggak pernah nyebelin, nggak pernah nyari masalah yang gimana. Cuman kadang pasti dia ada nggak pekanya gitu loh, kayak nggak sengaja inilah, nggak sengaja itulah. Terus kalau Handrian lagi marah atau nyebelin, aku praktekin ini ya gini. Sayang, udah selesai, jangan marah. Nah kayak gitu. Terus luluh gak? Luluh sementara. Hey. Iya. Nih, aduh panjang baca. Ini pertanyaan terakhir. Gimana cara kalian satu sama lain saling percaya buat ngejalanin LDR? Ini tadi udah. Apalagi setahu aku jadi TNI itu dibatasi buka HP dan kalian jarang ketemu. Kasih resepnya ya Kak. Resepnya pada saat kita dapat HP, kita langsung menghubungi dan banyak cerita. Itu intinya. Dan kenapa aku percaya? Karena aku tuh kenal Handrian, jadi misalnya ketika dia nggak ngabarin gitu loh, kayak aku tuh nggak mikir dia kemana-mana gimana sih sebenarnya. Karena tipe Handrian tuh ya gitu, kalau misalnya langsung megang handphone ya pasti ngabarin. Jadi kalau misalnya dia nggak ngabarin, dia bener-bener pasti nggak bisa gitu, bener-bener nggak pegang handphone. Oh satu gitu. Lagi, beliin, kalau yang pacarnya TNI atau polisi yang dibatasi main HP, beliin pacarnya buku tulis atau buku notes sehari-hari. Biar dia nulis dan cerita kegiatan dia sehari-hari apa. Karena dia waktu itu dia ngasih buku notes gitu,
Dia nitip ke temennya, dia beri dari Thailand. Bagus bukunya. Saya selalu nulis setiap kegiatan saya dari Senin, tanggal sekian, tanggal setahun sekian. Saya tulis kegiatan saya jam segini, jam segini, jam segini. Saya tulis kegiatannya. Dan bawahnya selalu saya tambahin kalau saya hari ini kangen banget sama kamu. Udah, itu doang kuncinya. Gombal. Bukan gombal, emang iya. 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 Kalau nggak bisa diungkapin di HP ya, kita ungkapin di tulisan. Gitu. Udah. Oke. Sip. Terus, kalau kamu kenapa bisa percaya LDR? Karena nggak ada track record. Itu kan tadi aku bilang kenapa aku percaya sama kamu LDR. Dan kamu kenapa percaya sama aku LDR? Apa sih yang Sebenarnya ragu sih. Takut juga, sebenarnya ada rasa ketakutan, cuman modalnya ya udah. Tapi saya yakin dalam hati saya dia pasti baik, dia pasti setia, dia pasti selalu milih saya. Itu yang yakin dari hati saya. Dia mau susah seneng sama saya berdua, itu aja yang saya yakin. senju gitu ya? Soalnya saya juga kayak gitu, betul. Udah deh, udah kita jawab semuanya. Terima kasih, thank you banyak for your udah ngasih participation. pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bisa terjawab ya. Dan mohon doanya selalu Ya. dari kalian, karena kita semakin banyak yang doain semakin bagus. Kita tetap butuh doa dari siapapun itu, dari semua orang, supaya aku sama Handrian lancar selalu, dijauhkan Amin. dari segala masalah-masalah. Amin. Tadi ada pertanyaan kapan nikah nggak ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Oh, Ada. Tadi tahun berapa nikah dari Resti? oh iya, nikahnya udah dijawab ya? Udah aku lulus S2. Setelah dia lulus S2, secepatnya lah kalau bisa. As soon as possible ya. Ya. Yang Karena jelas nikah aja. buka rezeki. Ya. Udah. Apa lagi? Udah. Intinya gitu. Ya, udah. Ya udah. Udah dong. Dah. Dadah.